bertugas sudah lebih kurang 1 tahun dari bulan Agustus. Pengelolaan kapal ini maksudnya pengelolaan kapal apa nih? Luas sih Pak, misalnya kapal antara domestik atau antara untuk perdagangan antar kapal, perdagangan barang gitu Pak. Saya ceritakan kapal dulu. Indonesia adalah anggota daripada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB mempunyai badan lagi, namanya IMO, International Maritime Organization. Jadi organisasi maritim internasional. Indonesia sudah meratifikasi daripada aturan-aturan IMO. Kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985 ya. Nah, di dalam IMO ini sendiri, ini ada aturan daripada kapal, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk kapalnya ini adalah mengadop Undang-Undang 17 adalah mengadop daripada IMO tersebut. Jadi keselamatan kapal itu meliputi beberapa hal, konstruksi, pengawakannya. Ini di pasal 126, 124 stabilitas. Keselamatan kapal ada di pasal 124 Undang-Undang Nomor 17 2008. Nah, dari IMO ini sendiri yang diberi kewenangan untuk kapal ini adalah Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan nanti turun ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sendiri ada beberapa direktorat lain. Ada Direktorat di Kapal, ada Direktorat Lalu Lintas Laut, Direktorat KPLP, ada Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan. Setiap direktorat ini mempunyai tugas masing-masing. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, kalau kita lari lagi, ini adalah untuk masalah kapal dan pengawakan. Direktorat Lalu Lintas Laut mengenai masalah trayek. Direktorat KPLP masalah penegakan hukum. Direktorat Pelabuhan Pengerukan masalah kepelabuhanan. Di pertanyaan kedua, apa saja dan tugas dalam wewenang pengelolaan kapal? Wewenang pengelolaan kapal adalah di kapal, dari kapal ini mulai dibangun, saja dulu, digambar sampai kapal itu ditutup atau dipotong. Jadi kapal, kayak Anda membuat sebuah bangunan, itu harus ada gambar rancang bangunan. Kapal pun demikian. Kapal, sebelum kapal itu dibangun, harus ada gambar rancang bangun kapal itu. Gambar rancang bangun kapal yang akan dibangun itu nanti akan disampaikan ke kantor KSOP atau ke Dikapal untuk disahkan apakah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di IMO ini, yang nanti turunnya adalah ke SOLAS, Safety of Life at Sea. Masalah konstruksinya, masalah stabilitasnya, masalah elektronika kapal dan sebagainya dari gambar itu.
Setelah diberi persetujuan, baru kapal itu dibangun. Peletakan lunas, first gill, peletakan lunas. Sampai kapal itu jadi, sampai kapal itu dioperasikan, itu di bawah pengawasan dekapel bersama dengan KSOP dan UPT-UPT yang lain. Pengawasannya apa? Kalau sertifikatnya sudah habis masa berlakunya atau waktunya dok, harus docking, harus diperiksa. Nah kemudian kapal pun sendiri ada dua, ada jenis dua, Pelnas sama Pelra, pelayanan nasional dan pelayanan rakyat. Di Undang-Undang 17 sendiri, Pelra itu untuk trayeknya bisa diserahkan ke Pemda setempat. Syarat hipotek kapal: surat permohonan dari kreditur mencantumkan nilai hipotek, asli kurus akte itu adalah bukti kepemilikan kapal, seumpama di kendaraan adalah BPKB-nya. Kemudian ada perjanjian kredit, ada legalitas, kreditur, debitur, aksa kuasa pemegang hipotek. Sebenarnya hipotek itu kan antara perjanjian yang memberi pinjaman dengan agunannya.